warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Solen Soleha. How are you today? Okay, Solen Soleha, before we start our learning, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh, Soleha, insyaallah hari ini kita belajar sains tema 8, subtema 2 dan 3. Pergantian musim di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan. Bumi yang berputar mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Bumi mengitari matahari pada lintasan yang berbentuk lonjong. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365/4 hari atau 1 tahun. Bumi memiliki poros yang miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar. Akibat kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara atau selatan. Perpindahan posisi matahari tersebut berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropik bumi, yaitu musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Nah, berikut adalah pergantian musim di belahan bumi utara dan bumi selatan. Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi dan pada belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Pada tanggal 21 Juni sampai 23 September, belahan bumi utara mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Dan pada 23 Desember sampai 23 September sampai 22 Desember, belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Dan 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim gugur dan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Seperti itu ya untuk pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Pergantian musim di Indonesia. Negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa tidak terlalu mengalami kemiringan. Sepanjang tahun, banyak sinar matahari yang menyinari bumi cenderung stabil. Arah dan kecepatan angin berperan terhadap pergantian musim di negara yang beriklim tropis. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus, bertiup angin muson timur yang sifatnya kering, dan musim hujan terjadi pada bulan September hingga Februari, bertiup angin muson barat yang banyak membawa uap air. Selanjutnya, gerak bulan dan kenampakannya dari bumi. Bulan merupakan satelit alami bumi. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak bersinar terang karena memantulkan cahaya dari matahari. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh rotasi dan revolusi bulan. Waktu untuk bulan berotasi sama dengan waktu bulan berevolusi, yaitu 29,5 hari. Bulan yang mengalami 3 gerakan sekaligus, yaitu berputar pada porosnya, beredar mengelilingi bumi, bersama bumi beredar mengelilingi matahari, atau disebut revolusi terhadap matahari. Ayo kita perhatikan peredaran bulan mengelilingi bumi dan kenampakan bulan saat melakukan peredaran. Pada hari ke-1, bulan mengalami fase bulan baru. Pada hari ke-4, fase bulan sabit. Pada hari ke-6, fase bulan separuh. Pada hari ke-11, fase bulan cembung. Pada hari ke-14, fase bulan purnama. Pada hari ke-17, fase bulan cembung. Pada hari ke-21, fase bulan separuh. Dan pada hari ke-25, fase bulan sabit. Gerakan bulan dan peristiwa gerhana bulan. Bulan sebagai satelit alami juga mengalami pergerakan. Bulan bergerak dengan rotasi dan revolusi. Rotasi bulan adalah gerakan bulan berputar pada porosnya. Revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi.
Setiap bulannya, penampakan bulan berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Ini yang dinamakan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan, bumi, dan matahari. Salah satu dampak dari gerakan bulan adalah peristiwa gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Bulan akan terkena bayang-bayang gelap bumi karena matahari terhalang oleh bumi. Bayang-bayang gelap bumi dibedakan menjadi dua, yaitu umbra, bayang-bayang paling gelap, dan penumbra, bayang-bayang lebih terang. Nah, berikut silahkan lihat skema gerhana bulan. Berdasarkan letak bulan terhadap daerah bayang-bayang bumi, gerhana bulan dibedakan menjadi 3, yaitu gerhana bulan sebagian terjadi saat sebagian bulan memasuki daerah umbra dan sebagian lainnya memasuki ke daerah penumbra bumi. Kenampakan bulan sebagian berwarna gelap. Yang kedua, gerhana bulan total terjadi saat posisi bulan berada dalam daerah umbra bumi. Kenampakan bulan menjadi gelap dan berwarna merah, tetapi masih terlihat garis lingkaran bulan. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra terjadi saat bulan berada di daerah penumbra bumi. Kenampakan bulan akan seperti bulan purnama, seperti berwarna sedikit gelap. Gerhana bulan mengakibatkan pasang naik tertinggi dan pasang surut terendah air laut. Hal tersebut disebabkan gaya gravitasi bulan yang cukup besar sehingga menarik air laut. Pasang naik tertinggi berdampak pada masuknya air laut ke wilayah pesisir. Dikenal sebagai banjirop. Daerah lain di bumi yang mengalami pasang surut terendah mengakibatkan kapal sulit berlabuh. Selanjutnya, gerhana matahari. Gerhana matahari merupakan peristiwa saat matahari tidak tampak utuh bulat atau bahkan tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari terjadi ketika bumi, bulan, matahari berada pada satu garis lurus. Berikut adalah skema gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena cahaya matahari menuju bumi terhalang oleh bulan. Cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan, sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Gerhana matahari terjadi pada siang hari, yaitu pada fase bulan baru dan hanya berlangsung beberapa menit saja. Ukuran bulan yang lebih kecil dari bumi mengakibatkan bayangan bulan hanya mengenai sebagian wilayah bumi. Oleh karena itu, gerhana matahari tidak terjadi di seluruh tempat di bumi. Berdasarkan letak posisi bayangan yang dihasilkan dari posisi bulan, gerhana terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana matahari total terjadi pada daerah umbra. Yang kedua, gerhana matahari cincin terjadi pada daerah penumbra. Posisi bulan berada pada titik terjauh. Yang ketiga, gerhana matahari sebagian terjadi pada saat bumi berada pada bayangan kabur atau penumbra bulan dan berlangsung lebih lama dari gerhana matahari total. Selanjutnya, membandingkan proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan mengakibatkan terjadi 2 peristiwa, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi ketika posisi bumi terletak. Gerhana matahari terjadi karena posisi bulan terletak matahari dan bumi, sehingga menghalangi sebagian atau seluruh sinar matahari. Saat terjadi gerhana matahari, wilayah permukaan bumi yang terkena bayang-bayang akan lebih gelap. Waktu terjadinya, gerhana bulan terjadi di malam hari, gerhana matahari terjadi pada siang hari atau sore hari. Posisi bumi, gerhana bulan, matahari, bumi, bulan berada pada satu garis, begitupun matahari. Nah, berikut adalah gambar gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari cincin. Yang ketiga, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari berlangsung lebih lama.
Seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tanda-tanda Allah kirimkan ini yakni gerhana tidaklah terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang, namun Allah hendak menakut-nakuti para hambanya dengannya. Apabila kalian melihatnya, maka segeralah untuk berzikir, berdoa, dan memohon ampun. Oke, solen solehah untuk tugasnya, silahkan kalian membuat skema gambar gerhana bulan dan matahari. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.